Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan kali ini saya, Erni Arianti, merupakan salah satu dosen di Politeknik Keuangan Negara STAN, sebuah perguruan tinggi kedinasan di bawah Kementerian Keuangan. Saya diangkat menjadi dosen pada tanggal 20 Maret 2020 di Prodi D3 Akuntansi. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat dengan PDD UK TPT di dalam bidang pengajaran. Mata kuliah yang saya ampu selama ini terdiri dari mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1 dan 2, mata kuliah Pengantar Akuntansi, mata kuliah Praktik Akuntansi Keuangan Menengah, mata kuliah Akuntansi Biaya, mata kuliah Analisis Laporan Keuangan, mata kuliah Akuntansi Keuangan Syariah, dan mata kuliah Hukum Ekonomi Syariah. Pada kesempatan kali ini saya akan mendeskripsikan tentang mata kuliah Akuntansi Keuangan Syariah, di mana diberikan di Prodi D3 Akuntansi pada semester 5. Berikut ini adalah rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah Akuntansi dan Keuangan Syariah. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai rencana pembelajaran semester. Yang pertama tentang deskripsi mata kuliah dan outcome pembelajaran, kemudian sistem dan metode pembelajaran, materi pembelajaran, dan evaluasi penilaian. Deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini mencakup pembelajaran mengenai konsep keuangan syariah, makosid syariah, prinsip dasar akad-akad yang akan digunakan dalam transaksi syariah, penyajian dan pengungkapan transaksi syariah di laporan keuangan, baik untuk entitas syariah yang berorientasi pada profit maupun entitas syariah yang berorientasi tidak pada profit, serta perlakuan akuntansi setiap transaksi bisnis sesuai akad yang digunakan. Outcome pembelajaran yang akan dihasilkan adalah: pertama, mampu menguasai konsep dan prinsip dasar akad-akad syariah dalam transaksi muamalah. Yang kedua, mampu menguasai konsep dan prinsip penyusunan laporan keuangan entitas, serta mahasiswa menjadi terampil dalam menyusun laporan keuangan entitas tersebut. Yang ketiga, mahasiswa diharapkan mampu dapat mencapai tujuan penguatan di sektor keuangan, kemudian mampu menguasai konsep, prinsip, dan teknik menerapkan akuntansi transaksi syariah sesuai standar yang berlaku. Yang kelima, mampu menguasai konsep, prinsip, dan teknik pembiayaan syariah terkait dengan keuangan negara. Dan yang keenam, mampu menganalisis permasalahan dalam penerapan akuntansi dan keuangan syariah, serta memberikan rekomendasi kebijakan sesuai dengan perkembangan global. Dan sistem pembelajaran yang akan diterapkan adalah: yang pertama, student center learning, yang kedua, interactive learning, dan yang ketiga, berupa tugas kelompok yang berbasis pada problem based dan project based. Metode pembelajaran yang juga tertuang di dalam RPS, yang pertama adalah ceramah, kemudian metode yang kedua adalah penyelesaian case atau problem. Ini berdasarkan fenomena yang ada di industri keuangan syariah. Metode yang ketiga adalah diskusi, di mana mahasiswa akan dibentuk kelompok-kelompok pembelajaran. Dan yang keempat, metode tugas dan pemberian kuis. Materi pembelajaran yang akan diberikan selama 14 pertemuan. Yang pertama adalah konsep prinsip muamalah dan akad-akad, kemudian konsep dasar penyajian dan penyusunan laporan keuangan entitas syariah. Materi berikutnya penyusunan laporan keuangan baik itu entitas syariah yang berorientasi pada laba
maupun entitas syariah nirlaba atau yang tidak berorientasi pada laba. Pertemuan selanjutnya pembiayaan syariah keuangan negara, dalam hal ini adalah surat berharga syariah negara. Dan pertemuan 11 dan 12 case terkait dengan penerapan akuntansi syariah dan case akuntansi keuangan, baik itu keuangan negara maupun terkait dengan keuangan secara industri global. Terkait dengan evaluasi penilaian, di sini ada 3 unsur penilaian. Ada aktivitas 40%. Untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester masing-masing, bobot persentase adalah 30%, 30%. Jadi totalnya adalah 100%. Ya, berikut ini saya akan menyajikan RPS Akuntansi Keuangan Syariah yang sudah ditandatangani oleh Kaprodi D3 Akuntansi sebagai berikut. Ya, untuk RPS mata kuliah Akuntansi Keuangan Syariah di sini disajikan otorisasi dari Ketua Program Studi, kemudian pengembang atau penyusun RPS, serta koordinator mata kuliah tersebut. Selanjutnya ada capaian pembelajaran. Berikutnya materi yang diberikan setiap tatap muka, mulai tatap muka pertama sampai tatap muka ke-14, di mana setiap materi ini akan diberikan sub-sub materinya, indikator penilaian, kriteria, bentuk pembelajaran, metode pembelajaran, penugasan, dan bobot penilaian. Tahap selanjutnya saya akan menyajikan rekaman proses pembelajaran di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman gimana nih? Sehat semua? Oke ya, seperti biasa ya, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan bisa dipimpin yang PJ kelas. Siap, Silakan. Latihan, duduk siap, gerak. Mengawali pembelajaran, doa mulai. Selesai. Setelah tempat gerak. Selamat siang. Ya, selamat siang semuanya. Oke teman-teman semua, agenda kita pada hari ini kita akan mempelajari tentang penyusunan laporan keuangan untuk entitas non-laba. Kita sudah belajar tentang macam-macam entitas syariah, ya, sudah mempelajari tentang akad-akad syariah, gitu ya. Nah, saya mau mungkin salah satu yang bisa menjawab, ya. Oke, untuk pertama nih, silakan siapa yang bisa menjawab, ya. Di dalam industri syariah, kita mengenal 2 macam entitas syariah dilihat dari kegiatan bisnisnya, ya. Nah, entitas apa aja itu? Silakan, ada yang mau menjawab? Oke, Ayu ya? Ya, silakan Ayu. Izin Bu, jadi dari yang saya ketahui kalau entitas syariah itu dibagi jadi 2. Pertama, entitas syariah yang usahanya bergerak profit oriented, itu biasanya pakai akad dijari atau akad keuntungan. Nah, yang kedua itu entitas sosial yang bergerak di bidang non-laba atau biasa kita sering sebut nirlaba, itu dia pakai akadnya akad kabaru. Oke, jadi betul ya yang disampaikan oleh Ayu ya. Jadi kita mengenal transaksi ya, di mana akad yang kita gunakan ada 2. Ada akad dijari, ada akad tabaru. Oke, satu lagi ya. Teman ada yang bisa menyampaikan contoh ya akad tabaru? Silakan. Izin Bu. Oke, siapa? Riko. Riko, ya silakan Riko. Untuk contoh
akad baru sehingga saya ada 4 Bu. Yang pertama itu akad qard, akad wakalah, akad wakaf, sama yang terakhir itu akad hibah. Oke. Nah, untuk hari ini kita akan lanjutkan untuk jenis laporan keuangannya ya, sesuai dengan RPS kita ya. Agenda yang akan kita pelajari yang pertama adalah memberikan penjelasan tentang laporan keuangan ya. Sesuai agenda yang ada di metode pembelajaran di RPS ya. Kemudian kita akan lanjutkan dengan diskusi ya, dan kemudian ada presentasi dan sedikit ada review test ya. Jenis-jenis laporan keuangan untuk entitas syariah yang berorientasi bukan pada laba atau non profit. Kita mengenal ada laporan penghasilan komprehensif, terus ada perubahan aset neto, ada laporan posisi keuangan, ada arus kas, ada CALK. Ya, secara umum sih sama ya dengan perusahaan komersial atau akuntansi keuangan pada umumnya. Ya sama jenis-jenis laporan keuangannya. Namun kita akan melihat pos-pos apa saja yang ada di dalam laporan keuangan tersebut. Untuk laporan komprehensif, kalau di laporan perusahaan komersial kan ada pendapatan gitu ya, ada pendapatan, ada kos, ada beban ya, lalu hasilnya laba. Nah, kalau untuk entitas syariah non profit, berarti pendapatannya itu ya penerimaan. Kalau sekolah ya berarti apa? Penerimaan SPP kan gitu ya. Ya. Mungkin ada penerimaan wakaf misalnya, atau mungkin penerimaan zakat misalnya ya. Ada penerimaan sumbangan sukarela ya. Jadi sini penerimaan dari para santrinya. Pengeluarannya apa ya, sama, bayar telepon, bayar listrik ya. Semua sama. Nah, terus yang membedakan apa dengan akuntansi komersial? Kalau untuk entitas non profit ada 2 kelompok. Ada yang dibatasi penggunaannya, ada yang tidak dibatasi penggunaannya. Misalnya ya, penerimaan dari orang tua siswa berupa zakat. Itu masuk kategori penerimaan yang dibatasi atau yang tidak dibatasi? Ya, zakat. Hanya 8 asnaf ya. Artinya itu dibatasi ya. Jadi nggak boleh pengeluaran untuk konsumsi, nggak boleh ya. Untuk rapat nggak boleh. Nah, kalau yang tidak dibatasi ya SPP. Kan boleh macam-macam itu ya. Kegiatan siswa, mungkin bayar gaji guru selain dari dana BOS ya. Tapi untuk unsur pos kelompok laporan pendapatan komprehensif sama. Penerimaan dikurangi dengan pengeluaran. Nanti hasilnya adalah surplus atau defisit. Itu aja yang bedakan ya. Nah, dari surplus atau defisit nanti masuknya kemana? Kalau di akuntansi komersial kan perubahan modal ya. Ya, ini juga mirip ya. Jadi ada nanti perubahan aset neto yang kelompoknya dibagi 2 lagi gitu ya. Aset neto yang dibatasi, aset neto yang tidak dibatasi. Terus setelah perubahan aset itu masuk mana lagi? Neraca ya. Nah, neraca juga ada tuh kas yang dibatasi, kas yang tidak dibatasi. Terus ada kelompok paling bawah ada modal ya. Kalau di komersial kan modal ya. Kalau di entitas syariah non profit aset neto itu dibagi lagi. Aset neto yang dibatasi dan aset neto yang tidak dibatasi. Kalau arus kas sama ya, arus kas sama. Ada arus kas aktivitas operasional ya, ada arus kas aktivitas investasi,
dan ada arus kas dari pembiayaan. Ya. Kita masih menggunakan ISAK 335. Jadi semua yayasan ya, mau yayasan syariah, mau yayasan umum gitu ya, rujukannya adalah ISAK 335. Nanti kita akan sedikit melihat ya bagaimana laporan keuangan untuk yayasan yang memang fokus pada kegiatan pengelola wakaf, pengelolaan zakat ya, dan sebagainya. Ya. Oke, silakan kalau ada yang mau tanyakan. Oh ya, dengan siapa? Torik, Bu. Iya, silakan Torik. Ini bertanya, Bu. Tadi kan Ibu sudah menyebutkan berapa laporan keuangan yang kita pelajari di akuntansi. Cuma kalau di laporan aktivitas pendapatan komprehensif, kan ada kelompok, ada komprehensif income, OCI. Apakah pos-pos yang masuk di OCI di laporan non-profit, perusahaan non-profit ini, Bu, itu sama dengan laporan komprehensif di perusahaan entitas komersil biasa itu? Oke, pertanyaan yang bagus ya. Ya, ketika menggunakan metode penilaian aset tetap, kan ada menggunakan metode histori sama metode revaluasi, ya. Nah, selisih antara harga pasar dengan nilai buku masuknya ke unrealized itu akan kita sajikan di OCI, ya. Jadi sama pada intinya, ya. Penilaian investment itu juga sama. Untuk yang ada kata-kata unrealized kita masuk ke OCI. Oke. Gimana? Siap, terima kasih. Sama-sama. Ada lagi yang mau tanyakan? Ya. Kan sebelumnya kan di materi ini kita belajar tentang entitas syariah yang profit, realisasi profit. Nah, gimana kalau untuk laporan keuangannya? Apakah menggunakan PSAK yang sama dengan ini, PSAK 335 atau beda lagi? Oke. Ya. Untuk entitas yang profit oriented itu laporan keuangannya beda. Jadi kita nggak menggunakan ISAK 335 tapi menggunakan PSAK 401. Ya. Karena untuk transaksinya itu diatur sendiri di PSAK, ya. Ada PSAK tentang murabahah, ada PSAK tentang mudharabah, musyarakah. Nah, itu beda. Ya, sehingga laporan keuangannya akan merujuk ke PSAK 401. Nah, saya sedikit akan menyajikan ya untuk laporan keuangan di mana entitas syariah itu sebagai pengelola dana khusus. Ya, misalnya dana wakaf ya, yang acuannya adalah PSAK 412 ya. Ini kita akan sekilas-sekilas saja ya. Pada sesi kali ini kita akan mempelajari tentang akuntansi aset wakaf sesuai dengan PSAK 412. Nah, pada sesi kali ini kita akan mempelajari bagaimana transaksi wakaf tersebut dilaporkan di dalam laporan keuangan. Kita mengenal ada beberapa jenis laporan keuangan yang akan disusun oleh pengelola wakaf. Yang pertama adalah laporan aktivitas, kemudian laporan posisi keuangan, laporan rincian aset wakaf, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Nah, keterkaitan antara laporan aktivitas dengan laporan posisi keuangan ini terletak di nilai aset neto di laporan aktivitas ini akan menjadi nilai aset neto yang ada di laporan neraca seperti. Kemudian ada deposito mudharabah, jadi ada rincian wakifnya ya dari dana pokoknya. Kemudian tanah juga sama 500 juta. Nah, kalau tanah ini digunakan sebagai aset wakaf produktif ya, misal digunakan untuk usaha misalnya seperti ikan mungkin ya, dalam informasi yang disampaikan sangat penting untuk dibuat dari sisi nazir. Semoga bermanfaat. Terima kasih teman-teman pembelajar semua. Ini media yang digunakan ya selain dari lisan ya. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi diskusi ya untuk pendalaman materi ya, materi kita hari ini. Silakan teman-teman nanti berkelompok, satu kelompok 6
anggota ya yang akan menganalisis laporan keuangan ISAK 335 ya. Apakah pos-posnya sudah tepat atau belum ya? Ada kesalahankah? Nanti kita akan presentasikan. Total kosnya 2.200.000. Persentase profitnya dari 72,727%. Estimated total gross profitnya rugi 100.000 dari Untuk semua kita akan melanjutkan ke review test untuk materi kita hari ini ya, terkait dengan laporan keuangan yang sesuai dengan ISAK 335. Kita akan menggunakan aplikasi pembantuan Kahoot. Ya, silakan teman-teman sudah. Satu lagi. Oke, kita mulai ya. Kuis laporan keuangan bisa kuis Entitas yang bukan termasuk kategori 335. ya tiga maksudnya Yang bukan termasuk. Bank syariah ya. BPR syariah karena dia profit oriented. Next ya. Siapa ini sebenarnya? Oke, Bismillah ya. Dengan Mas Bismillah ya. Oke. Kedua, laporan yang menyajikan pendapatan dari sumber yang dibatasi. Laporan apa? Ya, hampir semua jawabannya benar ya. Dana dalam dana JIS zakat infak sedekah digunakan untuk aku nggak tahu jawabannya. Siapakah juaranya? Juara 3 di Haji Juara 3 ya. Oke teman-teman ya, untuk materi pembelajaran hari ini kita cukupkan ya untuk laporan keuangan yang disusun oleh entitas syariah yang berorientasi pada bukan laba ya. Untuk tatap muka berikutnya kita akan mulai mempelajari akuntansi ya untuk transaksi-transaksi yang digunakan oleh entitas baik itu yang profit oriented maupun yang non profit ya. Tadi ada akad jari, kita akan akuntansinya gimana, akad baru akuntansinya gimana ya. Terima kasih semua teman-teman yang sudah aktif
aktif ya untuk mengikuti pembelajaran kita kali ini. Jaga kesehatan selalu ya, karena itu yang utama ya. Yang utama biar teman-teman fokus untuk mengikuti pembelajaran. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya. Kita terus. Dan untuk siap gerak mengakhiri pembelajaran dengan doa. Selesai. Demikian yang dapat kami sampaikan tentang video kegiatan pengajaran. Semoga video tersebut bermanfaat. Saya Erni Arianti mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.